Teori COVID itu sederhana. Dari 100% pasien yang kena COVID, 80%-nya ringan. 80. Atau malah nggak bergejala. Artinya dari 100 orang, itu 80-nya baik-baik aja. Kayak kita nih. Bisa aja nih kita semua nih kena COVID, tapi baik-baik aja. Itu masuk yang 80%. 80%. Sisanya 20% itu memerlukan rawatan di rumah sakit. Dari 20% tadi, 4,7%-nya meninggal. 4,7 4,7% akan yang meninggal. meninggal. Artinya, berarti yang 20% tadi, kan 80% baik-baik aja nih. Iya. Siapa yang 80%? Yang baik-baik aja, yang tanpa gejala, kayak ini, anak muda. Kalau saya udah tua, 40 sekian. Jadi kita bilang kalau yang berisiko itu umurnya di atas 40. Punya sakit gula, darah tinggi, kolesterol, obesitas. Itu pemicunya ya, 5 Pak? itu tuh. Nah, sekarang coba kira-kira 5 ini siapa nih? Ada nggak dari keluarga dekat? Di atas 40 siapa? Pasti orang tua. Orang tua. Diabetes pasti orang tua kita. Iya. Hipertensi Orang tua tua kita lagi. Obesitas Orang orang tua tua. lagi. Hiperkolesterol Orang orang tua tua. kita lagi. Yang anak muda nggak ada tuh, masih kurus, Masih kecil. masih ramping, kolesterol bagus, tensi normal, gula nggak ada, obesitas nggak ada, umur kecil, Masih stabil masih di bawah gitu. 40 tuh, berarti dia aman. Tapi kalau dia pulang, berarti dia aman kan? Iya. Walaupun dia kena virus, dia aman. Tapi dia bawa pulang ke rumahnya, Kena orang tuanya. orang tuanya lah, baru nangis-nangis. Saya nggak pernah bilang kafe harus tutup, nggak pernah saya bilang seperti itu. Nggak pernah saya bilang ekonomi harus tutup, nggak pernah. Semuanya silakan jalankan. Sisi ekonomi, sosial, budaya, religius, agama, silahkan. Tapi di atasnya harus ada protokol. Harus ada Jadi puncaknya ini protokol kesehatan nih, 4M tadi. 4M tadi. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan. Baru cabang-cabangnya ngopi, Ngopi-ngopi deh gitu ya, Pak. ke mall, ibadah, jalan-jalan gitu ya, silakan. Tapi 4M ini pastikan. Oh, saya mau ke mall, saya mau ke toko apa? Ke kafe. Ke kafe misalnya, atau beli sesuatu di mana, di Indomaret atau apalah namanya. Saya mau masuk, saya lihat orangnya rame. Berarti saya sabar dulu. Sabar dulu gitu. Apalagi saya lihat orang di dalam, ada 2 orang nggak pakai masker, udah saya diam dulu. Saya tungguin. Udah kosong atau udah semuanya pakai masker, saya masuk. Daripada saya berantem, kamu nggak pakai masker, nggak enak. Iya. Ya kan? Di kafe juga seperti itu. Seandainya saya pun harus ngopi dengan teman saya pastikan tempatnya itu tidak terlalu ramai, tidak terlalu berkerumun, dan saya yakinkan orang itu pakai masker. Saya masuk, silakan. Mau ibadah, silakan cari masjid yang jelas ada jaraknya. Sudah jelas bawa sejadah masing-masing. Silahkan. Saya setujunya, sanksi diberikan bukan cuma buat pengunjung atau pengguna, tapi juga pemilik usaha. Sehingga pemilik usaha itu nanti kan melihat, oh ini ada pelanggan masuk nih, nggak pakai masker, Mbak, Mas, pakai masker dulu ya. Gitu.